setelah kita hamil nih, istri kita bukan kita, Iya. istri kita yang hamil. Iya, nah. Pengennya tuh pengen punya anak laki, pengen punya anak perempuan. Apa ada caranya tuh, Pak Ustaz? Ini ajib nih. Ajib nih, Masya Allah. Dengan pertanyaan ini bukan hanya dari antum doang. Dari orang Yahudi di zaman Nabi udah tanya. Masya Allah. Sampai orang Yahudi ada yang dikatakan dalam hadis sampai hampir sekitar 40 orang. Rame-rame berbondong kepada Nabi tanya tentang ini coba. Masya Allah. Ada yang datang kadang seorang sendirian. Mereka datang kepada Nabi sampai ketika sudah dijawab Nabi, apa kata mereka? Asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam. Maka apa? Jangan bilang Tibun Nabawi, aduh kajian apa sih kalian Tibun Nabawi bikin resep terus. Kamu mau jadi tabib? Enggak gitu juga. Dengan Tibun Nabawi berapa orang masuk Islam? Coba bayangin, orang Yahudi masuk Islam dengan apa yang disampaikan Nabi dari ilmu kedokteran. Ya, alhamdulillah juga kenyataannya dengan izin Allah, Tibun Nabawi itu hanya kemasan. Di dalamnya ada akidah, ada tauhid, ada fikih, ada pelajaran bahasa Arab juga. Banyak sekali. Ya, alhamdulillah ada di antaranya saudara kita yang tadinya benci dengan sunnah. Ngelihat orang jenggot dibilang Wahabi. Semua dipukul rata. Padahal Wahabi teroris, kita mah bukan teroris. Ya, kita ingin menegakkan apa yang Nabi lakukan. Nabi jenggotnya paling tebal dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim. Wa kana lihyatu tamla'us sadra. Dahulu jenggotnya Nabi memenuhi dada. Kalau Anda bilang orang jenggot teroris, ya berarti tokohnya teroris ya Nabi. Mau bilang gitu, haram, jangan asal tuduh ya. Fa rahimakumullah, fa dengan ini ternyata subhanallah yang tadi teman suka nuduh Wahabi, suka nuduh aliran sesat dan macam-macam. Setelah belajar Tibun Nabawi, akhirnya kajian-kajian ustadz yang mengajarkan sunnah diambil. Alhamdulillah dapat hidayah melalui apa? Kajian Tibun Nabawi. Alhamdulillah. Nah, wa ni'mah. Fa subhanallah pertanyaan ini ya sering tanyakan Yahudi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mereka tanya ya, kami ingin tahu ya tentang sperma, mani laki dan mani perempuan. Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah jelasin, ma'ur rajuli ya ghalidhun abyad. Spermanya laki-laki itu putih dan kental. Di sini hati-hati antum kalau ada sperma encer berarti nggak sehat. Nabi jelasin normalnya sperma laki-laki itu apa? Kental dan putih. Kalau warnanya kuning merah, agak kemerahan, berarti ada masalah. Nah, kemudian Allah juga berfirman, khuliqa mim ma'in dafiq. Ya, janin manusia itu dibikin dari apa? Air yang apa? Memancar. Kalau antum punya sperma nggak memancar, nah, ini perlu dipahamin konsep ini. Loyo gitu saatnya Iya. keluarnya gitu. Nggak tembakannya nggak kenceng lah ya. Harusnya dor gitu. Iya. Masya Allah. Wah ini jangan bilang porno. Nah ini disampaikan Allah dan Rasulnya. Coba bayangin. Jangan bilang porno, ya. Karena apa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Nabi juga bersabda demikian. Fa subhanallah demikian. Jadi disebutin Nabi seperti demikian. Kemudian kata Nabi, wa ma'ul mar'ati ya raqiqatun safra. Adapun maninya wanita itu encer dan warnanya kuning. Dalam riwayat warnanya kemerahan. Maninya wanita. Dalam riwayat disebutkan juga ya Nabi juga menyebutkan faminha, dari air maninya laki-laki, minha al-idham wal asab. Dari maninya laki-laki akan jadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Bayangin. Dari sperma kita itu bakal jadi apa? Tulang dan saraf. Makanya nggak heran kalau laki-laki jadi tulang punggung. Dari spermanya aja sudah jadi apa? Jadi tulang. Tulang, cikal bakal tulang, saraf, ya. Bukan wanita yang jadi tulang punggung, ya. Makanya laki-laki. Iya, nyalahi fitrah. Makanya Allah berfirman, wa qarna fi buyutikun. Kaum wanita itu tinggal di rumahnya masing-masing, jangan banyak keluar. Apalagi keluar kayak di pantai gini, nasallallahu afiyah. Yang orang turisnya pengen ngintemin kulitnya. Yang orang domestiknya pengen pakai whiteningnya. Nggak ada syukur-syukurnya. Udah banyak tinggal di rumah lah. Keluar ketika perlu hiburan, jangan keluar terus tapi. Nah, fa ini dari Nabi SAW. Wa minha, adapun dari maninya wanita, fa minha al-lahm wad dam. Dari maninya wanita dia akan jadi apa? Daging dan darah. Makanya nggak heran kalau wanita bilang ini darah dagingku. Memang, ya demikian subhanallah. Coba. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim,
dari Aisyah radhiyallahu anha, di situ disebutkan lafaz tentang penyerupaan. Banyak-banyakan sperma sama cepet-cepetan siapa yang nyampe atau maninya wanita lebih banyak, itu ke arah mirip siapa. Adapun dari hadis Tsauban, riwayat Imam Muslim, di situ bicara tentang jenis kelamin. Bagaimana mengumpulkan dua hadis yang nampaknya bertentangan? Disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dan Al-Hafidh Ibn Hajar bahwasanya ada teori di sini. Diajarin. Kalau sperma laki-laki, mani laki-laki lebih banyak, ya, dan yang keluar ejakulasi orgasme duluan laki-laki, maka anak yang keluar adalah jenis kelamin laki-laki dan rupanya mirip pamannya atau bapaknya. Bisa dipahami? Ayo. Nah, kalau maninya wanita keluar duluan dan jumlahnya mani wanita kuantitasnya lebih banyak, maka anaknya mirip siapa? Ibunya. Mirip ibunya dan jenis kelamin perempuan. Ya, anaknya mirip paman dari ibunya dan jenis kelamin juga perempuan. Baik, berikutnya, kalau yang ejakulasi yang keluar laki-laki dulu, tapi banyakkan maninya wanita, berarti anaknya jenis kelamin apa? Laki-laki mirip siapa? Ibunya. Paman dari ibunya. Kalau laki-laki ejakulasi di akhir, wanita duluan ejakulasi, tapi maninya laki-laki lebih banyak, berarti anaknya apa? Anaknya perempuan. Perempuan mirip siapa? Paman dari bapaknya. Bisa difahami? Berarti duluan Pak Ustaz ya? Duluan. Kalau duluan, siapa yang keluar duluan itu terkait dengan apa? Jenis kelamin. Kelamin. Kalau banyak-banyakan terkait dengan mirip. Masya Allah, ajib. Ya, Sifatnya juga termasuk. Sifat juga termasuk. Yang anak bingung, anak jadi masalah waria, bencong ini bagaimana? Subhanallah. Subhanallah. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah beri petunjuk mereka. Nah, fa ini rahimakumullah, ada trik berikutnya. Nggak disebutin dalam dalil, tapi apa? Teman-teman sudah mencoba. Jadi teman-teman kita pernah kumpul, waktu itu ada teman-teman yang mereka para dokter dari Sabang Merauke pernah kumpul, mereka ngobrol-ngobrol nih. Ini hadis sudah jelas. Tapi ada yang mereka coba juga dari percobaan mereka. Tadi kan kalau pengen punya anak laki-laki, berarti siapa yang ejakulasi dulu? Laki-laki. Ada trik berikutnya. Permisi ya, akramakumullah. Ini bukan masalah porno dan Allah dan Rasulnya nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Termasuk caranya apa? Cari posisi yang paling dalam. Lebih dulu dan dia sangat dalam. Laki-laki. Nah, bagaimana posisinya? Antum bisa berkhayal masing-masing. Ya, as-su'al anil kaif bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana? Itu pertanyaan Bid'ah. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, ya, kalau ingin punya anak perempuan, berarti siapa yang ejakulasi duluan? Perempuan. Dan laki-laki jangan terlalu dalam. Bagaimana posisinya? Antum menkhayal masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Yang jadi masalah kalau apa? Kalau Jones sama Joker. Jomblo ngenes sama jomblo kering. Ini susah ini. Harus cepat disegerakan. Iya. Kalau Joker ini apa? Jomblonya terlalu lama. Iya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu dok ya. Insyaallah itu. Kalau terkait dengan bayi kembar, nanti sigotnya itu berpecah jadi dua. Ya, kedokteran modern yang berikutnya melengkapi pembahasan apa yang disebutkan Nabi SAW. Dan kita harus beriman apa yang disampaikan Nabi. Orang Yahudi sampai kata orang Yahudi apa? Laqad sadaq, kamu telah benar apa yang kamu sampaikan. Waqad qal man kana min qablik, dan telah berkata nabi-nabi sebelum kamu seperti yang kamu ucapkan. Sehingga orang-orang Yahudi masuk Islam. Ya, makanya orang Islam kalau dijelasin seperti ini ya tentunya lebih beriman dong, mengamalkan dong. Orang yang non muslim langsung masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Ini penting Tibu Nabawi. Ada apa? Ada sesuatu yang ilmu yang orang-orang kedokteran dari zaman dahulu sebelum Nabi sampai kedokteran modern itu belum nggak nyambung. Ternyata Al-Quran sudah jelasin coba. Nah, kalau teori kedokteran modern kan gini dok ya. Kalau pengen punya anak perempuan, kalau perempuan X, Y gitu ya. Pakai kromosom. Ya, pakai kromosom. Kalau X, Y seperti ini. Kalau anaknya hormon kromosomnya X, Y itu preman biasanya. Ya. Itu ilmu biologi disampaikan seperti itu ajib. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu dok ya. Kayaknya sudah. Nggak boleh dibelokkan oleh ulama. Kalau masih ada cara yang baik, cara yang halal, cara yang bagus, efektif, efisien lagi, ekonomis lagi, ya halal lagi, spermanya sendiri lagi dengan pola makan tadi, kenapa cari yang sulit ya kan? Satu lagi Pak Ustadz. Nah. Satu lagi dikit aja. Oh, iya. Sesar apa normal? Sesar apa normal? Nah, kan ini dalam kedokteran medis itu kan ada 3 penyebab kenapa bayi itu mesti disesar Pak Ustadz. Iya. Ini alasan medis ya. Barakallahu fiik. Nah, Jadi karena bayinya, karena ibunya lemah, sama jalan lahirnya sempit. sempit istilahnya. Nah, Ini ada kaitannya juga dengan itu Pak Ustadz. Sama maksudnya. ini memang dari Allah ya, kayak jalur rahim sempit memang tulangnya memang Allah ciptakan seperti itu, memang harus sesar. Nggak bisa dipaksakan dilatih atau gimana dengan olahraga atau Nah, itu ada orang-orang yang memang ahlinya, mereka melatih membuka tulang ya, panggul dengan gerakan-gerakan chiropraktik itu. chiropraktik dan lain sebagainya. Ada. Nah, Ada. dan tentunya mereka punya keahlian. Sungsang aja digerakkan dengan tangan juga bisa tetap balik. Ada yang pakai moksa, titik-titiknya ditekan pakai moksa, bayinya sembuh, balik. nggak sungsang. Nah, jadi apa? Makanya pengobatan itu seninya luas. Ya. Makanya setiap ada orang yang alim, orang yang berilmu, pasti ada yang di atasnya lebih berilmu. Ada dokter yang ahli, ada yang lebih ahli. Ada terapis yang ahli, pasti ada yang lebih ahli yang lainnya. Dan semua ahli ini nggak ada yang paling lengkap. Semua saling melengkapi. Saling melengkapi. Makanya jangan apa? Jangan Takabur. jangan takabur, jangan saling cari musuh lah. Yang dokter modern sama klasik bentrok, janganlah. Nah, Ya sebenarnya ini amanah. kita Saling ya. melengkapi Pak Ustadz. Kalau ada dokter modern melihat ada orang pengobatan klasik menyembuhkan kanker dengan efektif, ya kita bersyukur dong. Dengan keterbatasan ekonomi dia yang nggak bisa operasi, ternyata ada cara lain. Berarti beban sebagai dokter sudah terkurangi. Apa? Harusnya kalau dia nggak mampu, harusnya antum dokter kasih duit dia dong. Iya, nggak mau operasi nih, saya ada duit. Buktinya nggak ngasih bantuan kan? Ya harusnya cukuplah bersyukur saudara kita sudah ada dengan cara tanpa operasi, sembuh dengan cara yang simpel, nggak banyak duit misalkan. Harusnya bersyukur. Apa? Amanah beban Anda sebagai pengobat sudah dikurangi dengan saudara Anda. Sebaliknya yang pengobatan tradisional, jangan mencela dokter. Wah dokter gini. Itu seni pengobatan yang dimaukan padanya si sakit sembuh. Udah selesai. Apapun caranya sembuh, udah. Urusan mereka. Yang penting tidak mengandung kesyirikan Pak Ustadz. Nggak mengandung kesyirikan, nggak ada haroman. Itu. Gitu dok ya? Oh iya Pak Ustadz. Allah ibarik fik. Fikum barakallahu khair. Ini sudah kepanasan kayaknya ini dah. Salah, Pak Ustadz. Nah. 2 jam nggak? Karena ngomong masalah tadi ya. Masalah turunan 2 jam nggak apa? Menghayal tadi. Masya Allah. Kiranya menghayal terus. Iya. Alhamdulillah kayaknya cukup itu aja karena kita bukan turis, kita nggak bikin kulit kita itu. Kita hentikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.